Waktu itu semua keluarga sedang melakukan puja Ganapati. Aswini meminta Pirat untuk memasangkan sindur kepada Sai karena dia adalah istrinya. Mendengar itu, Pirat pun langsung memasangkan sindur di rambutnya Sai. Akan tetapi, tiba-tiba saja Sai merasa sangat emosional sehingga dia langsung pergi dari sana. Sementara Bapani sendiri, dia meminta Paki untuk memasangkan tilak di keningnya Samrat. Mendengar itu, Paki pun menurut, sehingga Paki dan Samrat saling memasangkan tilak dan sindur. Sedangkan Depi pergi mencari Sai. Depi berkata kemana perginya Sai dan apakah dia akan meninggalkan rumah ini tanpa menemuinya terlebih dahulu. Aswini yang mendengar itu bertanya kepada Depi, memangnya kemana Sai akan pergi? Depi berbohong dan berkata, Sai akan pergi ke kampus karena dia akan mengembalikan catatan milik temannya yang telah dia pinjam. Aswini berkata, seharusnya kau tidak usah bersedih karena Sai hanya pergi ke kampus. Lalu kemudian Aswini pergi dari sana. Dengan sedih Depi berkata di dalam hati, jika Sai pergi meninggalkan rumah ini, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Di kamarnya, Sai mengatakan bahwa keputusannya telah bulat dan dia tidak akan mengubahnya. Sai kemudian mengambil liontin di laci sambil dia mengingat di saat Pirat memberikan liontin tersebut kepadanya. Sai berkata, dulu Pirat sangat peduli kepadaku dan dia merawatku dengan sangat baik. Dia adalah kebahagiaan terbesarku. Kemudian Sai kembali menaruh liontin tersebut dan dia juga menaruh beberapa perhiasan yang lainnya. Namun sambil menangis Sai kembali mengingat di saat Pirat memberikannya cincin di waktu dulu. Sai berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan Pirat dan dia akan selalu mengingat semua kenangan yang pernah mereka lalui. Lalu Sai pun berdoa semoga Pirat selalu diberikan kebahagiaan. Tidak lama setelah itu Pirat datang ke sana dan berkata, aku telah memberikanmu semua dokumen milikmu dan tidak ada lagi yang tersisa. Apakah ada lagi yang bisa aku bantu? Sai berkata, tidak. Pirat berkata, aku lupa kalau sekarang dirimu telah mandiri dan kau tidak membutuhkan bantuanku lagi. Kemudian Pirat mengambil ponselnya di meja dan dia akan pergi dari sana. Namun Sai memanggilnya. Mendengar itu Pirat pun berhenti dan dia melihat ke arah Sai. Dengan kesedihan, Sai langsung melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Pirat. Terlihat Pirat juga merasa sangat sedih dengan hal itu. Namun dia mencoba untuk tegar dan berkata selamat tinggal juga. Lalu Pirat langsung pergi dari sana. Sai tidak bisa membendung air matanya sehingga dia pun menangis sejadi-jadinya. Sai sambil menangis mengambil tasnya dan menatap kamarnya. Lalu kemudian dia pergi dari sana. Ketika melewati ruang tamu, Sai tidak lupa berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar dia dikuatkan dalam menempuh jalan baru yang telah dia pilih ini. Dan tidak lupa juga sebelum pergi, Sai terlebih dahulu menemui Depi yang pada saat itu sedang bersedih. Dengan kesedihan Depi langsung saja memeluk Sai dan dia merasa sangat keberatan jika Sai harus pergi dari rumah ini. Kemudian Aswini juga datang ke sana dan dia bertanya kenapa Sai dan Depi berpelukan seperti itu. Sai berkata bahwa dia hanya rindu kepada Depi. Aswini berkata kepada Sai, bukankah kau akan pergi ke kampus? Kalau begitu cepatlah berangkat supaya kau cepat pulang nantinya. Depi yang telah memberitahuku jika kau akan pergi ke kampus untuk memberikan catatan kepada temanmu. Mendengar itu dengan kesedihan Sai pun langsung memeluk Aswini. Aswini berkata, apa yang terjadi kepadamu nak? Bukankah kau hanya ingin pergi ke kampus saja? Sai dengan berpura-pura tegar berkata bahwa itu sangat benar. Namun dia merasa sangat terharu di saat dia mengambil berkah di hari Ganapati ini. Lalu sambil tersenyum Sai pun pergi dari sana. Tetapi Aswini menghentikan Sai dan dia bertanya apa sebenarnya yang Sai sembunyikan darinya. Sai berkata bahwa dia tidak pernah menyembunyikan apapun. Aswini berkata, kau jangan berbohong nak, karena aku bisa merasakan ada sesuatu yang telah kau sembunyikan. Tolong ceritakan kepadaku jika kau ada masalah. Mendengar itu, Sai berkata di dalam hati, maafkan aku ibu, aku tidak bisa memberitahumu jika aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan selalu merindukanmu. Dengan senyuman Sai berkata kepada Aswini bahwa tidak ada yang dia sembunyikan. Lalu dia pun langsung pergi dari sana.
Sesampainya di luar halaman rumah, dengan sedih Sai kembali mengingat kenangannya bersama semua anggota keluarga. Dan setelah itu dia pun pergi dengan menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, Sai terus saja menangis sambil mengingat kenangan indah serta pertengkarannya dengan pirat. Sementara di rumah, keluarga sedang makan bersama dan terlihat mereka sangat berbahagia. Sonali dengan nada mengolok berkata, "Kita tidak akan bisa mulai makan karena Sai si menantu tersayang belum juga datang." Karisma berkata, "Sai tidak akan pernah ikut makan bersama kita karena Paki yang menyiapkan makanan ini." Paki berkata, "Aku tidak peduli dengan Sai dan aku tidak akan memanggilnya untuk makan." Mendengar itu, Depi merasa tidak senang mendengar Sai yang dijelek-jelekkan seperti itu. Kembali kepada Sai yang pada saat itu masih di tengah perjalanan. Namun dia terjebak macet karena adanya perbaikan jalan. Di saat keadaannya yang sedang bersedih seperti itu, Sai mencoba menghibur dirinya dengan menyapa seorang anak kecil yang sedang menaiki sepeda motor dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi karena jalanan yang tidak rata, sepeda motor orang itu pun terpleset yang membuatnya kecelakaan. Melihat itu, semua orang mencoba membantu. Akan tetapi anak kecil yang Sai sapa tadinya merasa sangat ketakutan dengan kecelakaan itu, sehingga dia pun berjalan mundur dan akan terjatuh di sebuah lubang yang cukup dalam. Sai yang melihat itu, dia pun sontak berlari untuk menyelamatkan anak tersebut. Namun tidak diduga, dia sendiri yang malah terpeleset, lalu kemudian Sai terjatuh di lubang tersebut. Seketika itu, Sai langsung tak sadarkan diri karena kepalanya terbentur oleh besi konstruksi. Dengan kejadian tersebut, Aswini juga tidak sengaja melukai tangannya ketika memotong sayuran. Melihat itu, Aswini segera mengambil bubukan kunyit untuk mengobati tangannya. Akan tetapi dia malah menemukan surat yang ditulis oleh Sai berada di atas meja. Dan ketika Aswini membacanya, Aswini langsung menangis hancur karena itu adalah surat dari Sai yang sedang berpamitan untuk pergi dari rumah keluarga Capan. Aswini kemudian memberikan Pirat membaca surat itu sambil dia menangis terseduh-seduh. Melihat itu Bapani bertanya apa yang terjadi. Aswini berkata bahwa Sai telah pergi dari rumah ini dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Mendengar itu semua orang menjadi sangat kaget. Sedangkan Pirat sendiri hanya terdiam dan dia langsung meremas surat tersebut. Begitupun dengan Paki. Tentunya dia malah merasa sangat senang mendengar kabar kalau Sai telah meninggalkan rumah ini. Samrat bertanya kepada Pirat, bagaimana bisa Pirat tidak mengetahui kalau Sai akan meninggalkan rumah. Pirat berkata, sejak Sai baru datang ke rumah ini, dia selalu mengatakan jika dia akan pergi dari rumah ini. Jadi aku sedikit pun tidak terkejut jika sekarang Sai benar-benar meninggalkan rumah ini. Mendengar itu Samrat hanya terdiam. Tidak lama setelah itu Samrat akan pergi dari sana dan dia berkata akan mencari Sai. Namun Pirat memegang tangannya Samrat dan berkata, "Aku harap kau jangan mencari Sai ketika dia sendiri yang ingin pergi. Biarkan saja dia menyadari betapa pentingnya keluarga dan benar-benar sangat menyakitkan jika kita hidup tanpa keluarga. Jika itu sudah terjadi kepadanya, maka dia akan menyadari kesalahannya." Mendengar itu Aswini merasa sangat kaget. Sedangkan Paki merasa sangat senang. Sedangkan di tempat lain, Sai sudah dibawa ke rumah sakit dan dia ditangani oleh dokter. Kembali kepada Bapani yang menyalahkan Sai dan berkata bahwa Sai cemburu dengan kebahagiaan orang lain. Dan bahkan ketika Paki dipuji, Sai selalu saja sirik dengan itu. Aswini berkata, buat apa kalian membicarakan saya tidak baik seperti itu? Sedangkan sekarang ini dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang kalian pasti sangat bahagia karena kalian tidak menyukai Sai. Melihat Aswini yang menangis, Samrat menenangkan Aswini. Sambil menangis, Sipani juga mendukung Sai. Dengan menyindir Bapani, Sipani berkata, Bapani sangatlah benar, dia mengatakan jika Sai adalah wanita yang sangat berdosa. Dosa pertama yang Sai lakukan, dia sangat peduli dengan keluarga ini. Dosa yang kedua, dia membeli harmonium dengan uang beasiswanya sendiri. Dosa ketiga, Sai telah menghentikan Pirat saat akan dipindahkan tugas, sehingga Pirat tidak berjauhan dari keluarganya. Dan dosa terakhir yang Sai lakukan, dia telah menemukan Samrat di saat semua keluarga frustasi melihat Samrat yang hilang. Mendengar itu, Samrat berkata bahwa Sipani sangatlah benar, dan apa yang akan Bapani katakan sekarang.
kenapa Bapani selalu saja menjelek-jelekkan Sai dan tidak pernah menyukainya. Bapani berkata, si Pani telah disihir oleh Sai, sehingga dia selalu saja mendukung Sai. Mendengar itu tetap saja si Pani sambil menangis, dia terus mendukung Sai. Bahkan pada saat itu si Pani berkata kepada Pirat, kau juga Pirat, kenapa kau juga selalu menyalahkan Sai? Dan berkata jika dia selalu berbuat salah dan keras kepala. Sekarang sebutkan satu saja kesalahan yang pernah Sai lakukan, yang bukan karena kalian sendirilah yang memulai itu semua. Sai tidak akan pernah membuat masalah jika dirinya tidak diusik. Mendengar semua anggota yang saling menyalahkan, Aswini sambil menangis meminta semua orang untuk berhenti berdebat. Di sisi lain, menerima kabar Sai yang kecelakaan, Pulkit datang ke rumah sakit dan dia menemui dokter. Pulkit bertanya bagaimana keadaannya Sai. Dokter berkata bahwa Sai mengalami luka yang kritis dan dia membutuhkan penanganan yang serius. Mendengar itu, Pulkit merasa sangat shock dan dia berharap Sai baik-baik saja. Sementara teman-teman kuliahnya Sai juga datang ke sana dan mereka merasa sangat sedih ketika menunggu Sai yang sedang menjalani operasi. Kembali kepada Samrat yang terus membela Sai dan dia bertanya kepada Pirat, kenapa Pirat tidak bisa menyadari betapa besarnya cinta Sai kepadanya. Akan tetapi Pirat dengan mata yang berkaca-kaca berkata, sudahlah, aku tidak akan membicarakan Sai lagi karena dia sudah pergi dari rumah ini. Samrat berkata kepada Pirat, apakah Paki adalah alasanmu untuk tidak membawa Sai kembali lagi ke sini? Dan apakah kau tidak bisa melupakan Paki? Mendengar itu, Pirat berteriak dan menyuruh Samrat untuk tidak berbicara seperti itu. Pirat berkata, sudah berapa kali aku katakan kepada semua keluarga bahwa aku menganggap Paki tidak lebih dari seorang teman dan tidak ada yang tahu bagaimana perasaanku terhadap Sai. Pada saat itu perdebatan antara keluarga terus berlanjut. Sebagian keluarga mendukung Sai dan menyalahkan Pirat dan sebagiannya mendukung Pirat dan menyalahkan Sai. Sehingga dengan itu sambil menangis Pirat berkata, masalah yang terjadi sekarang ini membuatku tidak kuat dan aku berharap diriku dipindah tugaskan jauh dari sini. Samrat berkata, tidak bisa seperti itu Pirat, karena itu sama artinya dengan kau lari dari masalah ini. Pirat berkata, aku tidak peduli dengan semua ini, dan kenapa kau selalu menyalahkan aku? Apakah kau ingin aku mengakhiri hidupku dengan semua masalah ini? Mendengar itu, Paki langsung mendekati Pirat dan memintanya untuk tidak berkata seperti itu lagi. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.